Kamis 4 Maret 2021 menjadi hari bersejarah bagi Ketua Salut Silampari Lubuk Linggau, Hajah Warah. Di usia 51 tahun, ibu yang juga pengawas SMP mata pelajaran pendidikan agama Islam tersebut resmi meraih gelar doktor dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Bagaimana perjuangannya membagi waktu hingga bisa menuntaskan studi S3? Simak perbincangan kami dengan alumni program Doktor Ilmu Lingkungan dengan bidang kajian utama Sosiologi Lingkungan tersebut. Sama tuh memang dari awal itu, dari mulai kuliah S1 ingin sekali untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk yang pertama sekali itu adalah untuk memotivasi terutama anak-anak, kemudian baru untuk masyarakat, karena saya di samping memang ASN pegawai negeri sebagai pengawas, saya juga ada buka universitas terbuka. Jadi di situ saya terpacu sekali untuk melanjutkan lagi pendidikan yang lebih tinggi, karena saya akan memotivasi mahasiswa-mahasiswa. Untuk sebagai ASN, kalau kuliah di Unsri itu satu-satunya yang ada jurusan itu adalah ilmu lingkungan, PKU-nya adalah sosiologi lingkungan. Jadi walaupun secara akademis itu tidak linear, tapi untuk disertasinya saya akan menemukan sebuah tetap kependidikan. Jadi di sini mungkin yang lebih saya akan lebih tekuni itu di bidang pendidikan. Jadi kalau misal banyak atau ada beberapa orang yang menemukan bahwa karakter siswa itu terbentuk itu mungkin di dalam kelas. Kemudian ini saya mengambil untuk sampel untuk disertasi saya itu kedua-duanya. Jadi pembentukan karakter peduli lingkungan itu kita akan 5 faktor yang akan mempengaruhi akan terbentuknya kesadaran dari siswa-siswa yang saya teliti itu adalah siswa SMA. Jadi baik itu dalam kelas maupun di luar kelas, ini mungkin yang membedakan antara penemuan-penemuan yang sebelumnya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi karakter peduli lingkungan terhadap siswa SMA Sekota Lubuk Linggau. Itu semuanya sama. Setelah penelitian tahap 1, saya itu menemukan ada 5 faktor. Yang pertama adalah sosialisasi, kedua adalah teladan guru, ketiga adalah interaksi teman sebaya, yang keempat adalah simbol-simbol, kemudian juga yang kelima adalah reward dan punishment. Nah ini akan saya akan buat di sekolah-sekolah itu, membuat semacam program bagaimana ini sifatnya berkesinambungan untuk menginteraksikan program faktor-faktor ini ke dalam program sebuah sekolah. Nah itu mungkin dilakukan oleh sekolah itu secara terus-menerus atau berkesinambungan. Tentunya yang kami ambil sampelnya itu adalah kelas 11, yakni karena mereka sudah bagaimana dia sudah tahu tentang lingkungan di sekolah. Artinya dia itu peduli terhadap lingkungan sekolah, terutama misal salah satu contohnya adalah tentang kebersihan, baik itu di dalam kelas maupun di ruang luar kelas itu. Jadi nanti mengintegrasikan setiap mata pelajaran itu ke ilmu ke ilmu lingkungan ini. Betapa kita itu sangat memperhatikan terutama tentang kebersihan, itu yang akan menjadi karakter siswa itu tersebut.
Oke, untuk sekolah yang sudah dinyatakan adiwiyata memang itu adalah sangat berkorelasi sekali antara yang kami teliti dengan sekolah yang sudah mendapat predikat sekolah adiwiyata, di mana sekolah itu sudah terbentuk, sudah terprogram bagaimana membentuk siswanya itu tentang kepedulian lingkungan. Memang, nah yang akan menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah lain. Nah ini yang akan kami tunjukkan kepada yang sekolah-sekolah yang belum ada beberapa di antaranya 5 faktor ini tadi yang belum mendukung untuk sekolah itu peduli terhadap lingkungan sekolahnya itu. Sebenarnya karakter ini di awalnya saya akan meneliti untuk 3 sekolah ya, dari sekolah SD, kemudian SMP, juga SMA. Itu pun juga sebelum siswa-siswa itu atau peserta didik itu sekolah, ada juga pendidikan di dalam rumah. Nah itu sebenarnya karena keterbatasan kita harus meng-cut itu, jadi supaya tidak terlalu luas kita hanya memberi contoh untuk SMA saja. Nah pendidikan karakter ini sebenarnya mulai sejak dari rumah itu kan, bagaimana pedulinya orang tua, bagaimana anak-anak itu peduli terhadap misalnya lingkungan, baik itu di dalam rumah, kemudian di lingkungan luar rumah. Itu bukan hanya dari prah sekolah atau anak-anak PAUD, tapi mulai dari dalam keluarga, dalam rumah. Kami akan waktu penelitian itu ada namanya teori dualitas ya. Jadi karakter peduli lingkungan akan mempengaruhi 5 faktor ini tadi, juga sebaliknya 5 faktor ini tadi akan mempengaruhi karakter peduli lingkungan. Nah ketika karakter peduli lingkungan ini salah satu faktor ini tidak peduli terhadap, misalnya walaupun ini karakternya sudah ada nih ditanamkan di dalam diri siswa bahwa dia peduli, tetapi seandainya sosialisasinya oleh para guru itu kurang terhadap itu, kemudian interaksi teman sebayanya mungkin ada juga temannya cuek dan masa. Nah ini akan tetap mempengaruhi. Jadi salah satu saja dari 5 faktor ini tidak dilakukan ataupun mandek istilahnya, tidak, maka karakter ini tidak akan terbentuk. Akan nanti para peserta didik, terutama di SMA negeri ada 9 yang ada di Kota Lubuk Linggau itu, saya akan menginginkan bahwa anak-anak di sekolah itu sudah terbentuk karakternya membudaya atau sudah berkarakter bahwa menjaga lingkungan, baik itu tadi dari dalam kelas kemudian di luar kelas, tanpa ada yang berkesinambungan 5 faktor yang tadi, seperti misalnya walaupun tidak ada simbol, walaupun tidak ada sosialisasi, walaupun tidak ada lagi interaksi teman sebaya, tetapi dia sudah sadar bahwa dirinya, oh ini lingkungan ini harus seperti ini, harus. Jadi harapan kami itu siswa-siswa yang ada di Kota Lubuk Linggau ini, di 9 sekolah yang ada itu sudah tertanam atau sudah mengkarakter, sudah berjiwa bahwa betapa pentingnya lingkungan itu terhadap, dan akan mempengaruhi karakter peduli lingkungannya itu. Oke. Tentu kita itu ada 3 faktor yang
memotivasi, yang melatar belakang dan yang mendukung untuk kita ambil kuliah S3 itu. Yang pertama adalah finansial, kemudian kesempatan, diantaranya kesempatan itu adalah waktu, apalagi kita sebagai ASN, bagaimana kita memanajemen waktu itu untuk tetap kuliah, tidak mengganggu jam kerja. Artinya di Unsri itu ada kuliahnya weekend, Sabtu dan Minggu, jadi setiap setelah kita bekerja selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian Sabtu dan Minggunya tetap kita mengambil ilmu untuk belajar ke ilmu S3 lingkungan ini. Nah, itu selama 2 semester untuk belajar secara teori, tapi selebihnya kita penelitian. Itu bisa kita, asal kita bisa memanajemen waktunya, mengatur yang mana kita sebagai ASN, yang mana kita memang benar-benar sebagai mahasiswa untuk memperoleh ilmu.